hitung dulu ya. Sekarang coba Yaman. Yaman ya. Nanti kalau saya bilang hitung duduk mulai, berarti mulai hitung 1 sambil duduk itu ya seterusnya. Ini jumlahnya kan ada 28 siswa ya. Mulai dari Mas Ketua, Mas Rahim silakan hitung duduk mulai. 1 ya, 2, 3, 4, 5. Semua masih semangat, masih sehat, dapat belajar bersama-sama. Hari ini materinya mapelnya apa? Pendidikan kapasitas. Sudah belajar kan semalam ya anak ya? Sudah. Sekarang kita akan mempelajari tentang menghormati perbedaan ya. Perbedaan itu apa anak? Tidak sama. Tidak sama. Contoh laki-laki dan perempuan ya. Ada dua anak murid ustazah sama-sama namanya Umi ya. Umi siapa? Umi Kulsum sama Umi siapa? Tapi keduanya pasti ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Beda kerujunya ya, beda bajunya. Jadi perbedaan itu tidak sama. Namun kita harus bisa menghormati arti maksud dari perbedaan itu sendiri ya. Supaya lebih semangat lagi, untuk pertama mari kita menyanyikan dulu bersama-sama. Ya berdiri. Suaranya keras. 1, kita akan mempelajari menghormati perbedaan ini. Tujuan pertama adalah untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman yang ada di sekitar kita. Dalam konteks ini, siswa diajak untuk mengenali dan menghargai berbagai tradisi, kepercayaan, dan praktek dari beragam kelompok budaya dan agama. Yang kedua, supaya nanti kita semua dapat anak-anak mengembangkan sikap toleransi, sikap empati, dan saling menghormati di antara individu dari latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, siswa berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan damai di masyarakat. Paham ya anak-anak ya? Jadi tujuannya. Yang pertama, kita akan memahami dulu pentingnya menghormati perbedaan. Di antaranya, pentingnya toleransi dalam masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang majemuk itu masyarakat yang banyak ya. Jadi seperti kita di sini di kelas ya, berarti ini kita masyarakatnya ya masyarakat masih lingkungan kelas sendiri ya. Kalau di madrasah berarti antara kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Nah, menghargai menghormati perbedaan itu kita harus bisa memahami supaya tidak ada perselisihan, supaya kita itu saling toleransi, dan akhirnya kelas kita dan madrasah kita menjadi madrasah yang aman karena kita sama-sama mengetahui arti, maksud, makna dari menghormati perbedaan. Dari sini yang dilihat menghormati perbedaan apa ini anak? Perbedaan budaya dan agama. Contoh, keberagaman dalam keluarga. Nah, dalam keluarga itu sudah beragam ya. Padahal satu keluarga itu kan dari ayah dan ibu yang sama.
nih masing-masing kakak adik itu pasti punya apa namanya prinsip dan perbedaan masing-masing. Nah itu di sini kita akan hormati dan melaksanakan nasihat orang tua, tidak mengganggu anggota keluarga. Nah, nasihat orang tua itu yang paling utama yang kita butuhkan ya, antara kakak dan adik. Ya, kalau kita sebagai adik, ya, manggil kakaknya ya mas, kak, gitu ya. Tidak boleh manggil zakar, ya. Di sini kelasnya yang punya adik siapa? Ada yang punya adik? Punya adik. Nah itu punya kakak? Ya. Sama kakak manggilnya apa? Mas, kak. Sama kakak itu harus menghormati, sama adik harus menyayangi. Karena kalau kita sebagai kakak kok tidak bisa mencontoh, memberi contoh kepada adik kita, maka kita jangan harap kita akan dihormati oleh yang lebih muda. Seperti di madrasah ini, ya, di kelas 6 ini berarti kita kelas yang paling tua, walaupun di rumah itu anak bontot, ya, nggak boleh apa kemudian manja-manja, tidak boleh, ya. Jadi apa namanya, jati diri kita di rumah yang paling kecil yang biasa disayang orang tua, bisa dimanja, itu di kelas ini tidak boleh seperti itu, ya. Jadi sebagai yang tertua di sini kelas 6 harus memberi contoh kepada adik-adik kelas kita, yakni dengan cara menyayangi adik-adik kelas, ya. Di antaranya menghormati perbedaan yang tentunya sudah mesti berbeda karena kelasnya berbeda. Contoh saja yang baik bagaimana cara menghormati di rumah, di sekolah, ya. Kalau di masyarakat apa ini? Membantu tetangga yang terkena musibah, biasa ya. Contohnya apa? Membantu tetangga yang terkena musibah. Musibah apa? Orang meninggal, ada orang sakit, ada orang meninggal, tetangga kita meninggal, maka kita harus kemudian kita belasungkawa dan tidak boleh. Di sini ada gambar apa lagi? Anak bisa terlihat dari situ? Tidak jelas. Ini soalnya apa namanya? Kita bacakan ya. Menghargai tradisi. Tradisi sedang apa ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Tasyum. Nah, kemudian tidak menghakimi. Nah ini yang sering terjadi di sekolahan ya, di anak-anak ya. Kalau ada teman kita yang bertengkar, yang ada masalah, kemudian kita harus yang berantem, kita tidak boleh menghakimi secara pribadi, harus apa kalau di sekolahan? Iya, ngomong sama brother, dilaporkan, tidak boleh berbuat sendiri. Empati itu apa? Bagus pertanyaan dari Mbak Umi. Empati itu apa? Nah, karena ini kelas 6 kelas pinter-pinter, pasti ada teman lain yang bisa menjawab. Empati, siapa yang tahu empati itu apa? Peduli sama orang lain. Peduli sama orang lain. Betul. Ada pertanyaan lagi? Toleransi. Nah, toleransi itu apa? Apa anak toleransi itu? Saling menghargai, saling menghargai, saling menghormati. Tadi dari kita belajar menghormati antar teman di kelas, kemudian di madrasah, itu harapannya supaya kita bisa menghormati di daerah lain, di masyarakat daerah lain, kemudian di kota lain. Apalagi ini kelas 6 kan, nanti sebentar lagi udah mau lulus, mau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, apalagi yang mau mondok, yang mau sekolah di luar kota. Nanti dari sini kita kemudian bisa belajar, bisa membawa diri kita bagaimana cara kita menghormati orang lain di lingkungan yang berbeda, begitu ya? Sudah capek? Oh, mulai speaking, mau hiburan, ya monggo kita cari ya hiburan yang menyenangkan. Nah ini mana? Ya berdiri ya. Semuanya biasa ini kan siapa yang olahraga ini? Nggak kelihatan ya? Belum diklik. Mas Ketua di depan nontonin dong. Terima kasih, ini ketua terpilih yang sangat rajin banget.
Bismillah. 1, 2, 3. Five, Semangat. four, three, two. Ayo semangat. Yang belum semangat berarti masih apa nih? Ayo bawah. Jangan lupa senyum. Nah,
Oh, ada Pak Guru, iya Pak Guru. Nanti menurut kelompok kami sungguh luar biasa karena beliau bisa memerdekakan ya bersama teman itu harus saling mencintai ilmu ya, sampai agama Islam bahwa kita sama-sama ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kelompok ini sudah kelas ini sudah diwakili oleh Mbak Rabiana yang sangat jenius sekali ya. Tadi ada kata-kata barunya Pak? Diskriminasi. Apa tadi artinya? Nasi. Nasi. Pas ya, sudah siang, sudah butuh nasi. Baik, ada lagi yang mau baik? Sudah cukup ya. Nanti bisa diceritakan sendiri sama orang tua di rumah, sama kakak, sama adik ya. Jadi kita dapat ilmu di sini itu tidak untuk disimpan sendiri, tapi dibagikan sama adik kita. Apalagi ini tentang menghormati dan tadi ada di bidang apa namanya di keluarga kan, yaitu harus disampaikan sama adik kita, sama orang tua kita, supaya kita sama-sama tahu dan punya alat yang baik dan kita menjadi siswa yang murid yang berkarakter yang baik. Demikian ya anak-anak ya. Oke, karena pas nih waktunya 1 menit lagi jamaah, maka ada pertanyaan nggak? Sudah cukup ya. Maaf saja paham karena sudah saatnya